Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Suryani. Saya kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta. Saya mengambil program Sarjana Bimbingan dan Konseling. Untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh Ibu Sinta Purwaningrum MPD dalam memenuhi tugas membuat video konseling individu yang bertema mempertimbangkan masa depan. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa ya? Saya siswa dari SMK Negeri 1 Purwosari, Bu. Oh, mari silakan masuk. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Ini dengan Mbak siapa ya? Saya Victoria Julia Sarasati, Bu. Dari kelas berapa? Dari kelas 12 APB. Oh, yang kemarin menang lomba juara poli itu ya? Iya. Itu gimana itu ceritanya? Kok sampai bisa juara 1 itu gimana ceritanya? Ceritanya tuh panjang banget, Bu. Ya, awalnya sih ya kita memulai latihan terus gitu. Terus sampai sana tuh kaget, soalnya kan dapat lawan dari SMA Negeri 1 Ponjong. Lawannya tuh tinggi, besar, ya kita udah sempat putus asa, tapi kan udah jauh-jauh ke sana. Terus dari pelatih juga ngasih semangat, support kita bagus juga. Jadi ya udah deh, lanjutin aja pertandingannya. Tapi ya alhamdulillahnya dapat juara 1. Dapat juara 1 itu dapat uang pembinaan nggak dari sekolah? Alhamdulillah sekolah mengapresiasi, bagus. Dapat sertifikat juga ya? Iya. Dari sekolah atau dari sana? Dari sana juga, dari sekolah juga. Jadi double Ya. ya sertifikatnya nih. Bagus nih, bagus. Mbak Victor kesini ke rumah Ibu itu ada perlu apa? Begini, Bu, saya mau minta sarannya Ibu tentang saya ke depannya. Kan saya masih bingung. Saya udah kelas 12, terus ke depannya itu setelah lulus dari SMK Negeri 1 Purwosari, saya mau bekerja atau melanjutkan kerjaan yang lebih tinggi lagi, kayak kuliah gitu, Bu. Jadi saya masih bingung, kemarin sempat mikir-mikir, tapi belum ada solusinya. Sekarang saya datang ke rumah Ibu mau minta solusi. Oh, jadi kedatangan Mbak Victor ke sini itu untuk meminta pertimbangan dari Ibu mengenai masa depan yang akan menentukan kesuksesannya Mbak Victor. Ya. Nah, itu setelah lulus dari SMK Negeri 1 Purwosari ini, Mbak Victor itu mau bekerja atau lanjut sekolah. Ya. Kalau saran dari Ibu, itu yang pertama, Ibu akan memberikan gambaran mengenai tentang sekolah dan juga pekerjaan. Nah, sekolah itu sendiri suatu lembaga yang digunakan untuk belajar bagi para peserta didik serta menjadi tempat memberi dan menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sekolah itu sendiri menjadi sarana untuk pengembangan diri Mbak Victor. Seperti kayak Mbak Victor tadi menang lomba bola voli di tingkat kabupaten kan. Nah, itu sekolah juga memberikan sertifikat dan uang pembinaan. Nah, itu juga menjadi salah satu bakat dari Mbak Victor dari hasil pendidikan. Nah, sekolah juga itu memberikan ilmu supaya Mbak Victor dan siswa-siswa lainnya itu menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara. Nah, setelah lulus dari SMK Negeri 1 Purwosari, Mbak Victor dan siswa-siswa lainnya jika sudah terjun di masyarakat itu menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik dan kemampuan bermasyarakat yang baik. Nah, itu gambaran dari sekolah.
Kemudian mengenai fungsi-fungsi sekolah itu sendiri. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik dalam suatu pekerjaan. Nah, di SMK Negeri 1 Purwosari ini kan mengacu pada dunia pekerjaan. Jika ingin melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi pun tidak masalah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran mengenai fungsi sekolah. Fungsi sekolah itu yang pertama, mempersiapkan peserta didik dalam suatu pekerjaan. Nah, kebetulan di SMK Negeri 1 Purwosari ini kan Mbak Vito kelas 12 APB. Nah, AP itu kan perhotelan. Nah, di situ kita mengajarkan tentang bagaimana tata cara dalam dunia pekerjaan perhotelan. Misalnya kayak mengatur kasur, bagaimana ada caranya. Nah, itu dipersiapkan dari pendidikan di SMK Negeri 1 Purwosari. Diharapkan setelah lulus dari SMK Negeri 1 Purwosari, Mbak Vito dan siswa-siswa lainnya jika tidak ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bisa melanjutkan pekerjaan di hotel, sudah mengerti bagaimana caranya bekerja. Kemudian yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Nah, kebetulan Mbak Vito ini jurusannya itu perhotelan. Nah, itu sudah dibekali tentang keterampilan dasar perhotelan itu seperti apa. Membersihkan, caranya membersihkan setelah ruang kamar hotel digunakan. Nah, itu sudah diberikan waktu pendidikan sekolah. Kemudian jika Mbak Vito ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sudah ada bekal keterampilan dasar apa saja yang nanti akan digunakan di perguruan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, memberikan pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang seperti apa? Waktu Mbak Vito masih sekolah di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekarang ini, nah itu selalu diberikan pengetahuan umum. Tidak hanya pengetahuan mengenai jurusannya Mbak Vito saja, melainkan ada pengetahuan agama, terus pengetahuan IPS, itu sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya, memberikan layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, dalam sekolah pun, jika Mbak Vito ingin melanjutkan di perguruan tinggi, itu nanti di sana banyak sekali organisasi-organisasi. Jadi organisasi-organisasi itu tidak hanya berada di tingkat sekolah menengah ke atas saja, tapi di perguruan tinggi pun juga ada organisasi-organisasi kayak HMP, kayak DPM, dan lain sebagainya. Nah, di situ di organisasi itu nanti Mbak Vito akan mendapatkan cara bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian yang kelima, memberikan layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita. Nah, jadi jika Mbak Vito ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, itu di sana ada banyak pengetahuan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen mengenai tentang potensi dirinya Mbak Vito, mengenai bagaimana caranya menjadi kepribadian yang lebih baik, bagaimana caranya mengejar cita-cita dengan cara-cara yang baik. Di sana akan ada banyak pengetahuan yang Mbak Vito belum tahu, tidak hanya di kalangan Purwosari saja, bahkan di luar pulau pun bisa Mbak Vito dapatkan melalui kuliah. Nah, kemudian yang terakhir,
sebagai alat transformasi kebudayaan. Nah, jika Mbak Vito ingin lanjut kuliah, itu mendapat banyak sekali teman, tidak hanya dari Gunung Kidul saja, Purwosari saja. Nah, itu ada yang dari Medan, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, banyak sekali. Dan itu merupakan berbeda-beda kebudayaan. Misalnya kalau di Gunung Kidul itu makan sambil berbicara, itu tidak baik kan? Kalau di Gunung Kidul itu sangat tidak sopan. Nah, kemudian kalau kebudayaan misalnya dari Sulawesi, makan sambil berbicara itu adalah hal biasa. Nah, itu merupakan transformasi kebudayaan yang nanti Mbak Vito akan menyesuaikan diri dengan itu. Nah, kemudian manfaatnya apa saja jika Mbak Vito itu melanjutkan sekolah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pertama, mendapatkan banyak teman itu jelas. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan orang lain melalui organisasi tersebut. Nah, organisasi itu juga mendapatkan manfaatnya banyak sekali. Bisa kenal lebih dekat dengan dosen. Terus mendapatkan, kalau saya kemarin itu mendapatkan beasiswa melalui organisasi tersebut. Dari HMP itu saya mendapatkan beasiswa. Nah, itu semoga bisa menjadi motivasi Mbak Vito jika ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, masuk organisasi, menjadi mahasiswa yang aktif. Nah, itu bisa mendapatkan keuntungan yang seperti itu. Kemudian pengetahuan jauh lebih tinggi, itu jelas. Kalau di SMK dulu, seperti sekarang ini Mbak Vito masih di SMK, pengetahuannya masih segini. Kalau besok sudah kuliah, pengetahuan Mbak Vito itu jauh lebih besar. Misalnya kayak ikut Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPM. Nah, itu nanti, atau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, BEM dan DPM itu merupakan lembaga yang mengurusi kayak yang ospek. Nah, waktu ospek itu pengetahuannya akan banyak sekali. 3 hari 3 malam itu nggak pernah tidur untuk menyiapkan keesokan harinya untuk mahasiswa-mahasiswi baru. Nah, itu. Nah, setelah ospek itu selesai, itu biasanya ada tur hasil dari jerih payah BEM, DPM, dan mahasiswa-mahasiswi lainnya yang ikut tergabung dalam ospek tersebut. Itu biasanya mengadakan tur. Nah, di sana itu nanti bukan hanya main saja, tetapi juga ada pembelajaran yang bisa didapatkan. Kemudian nanti juga ada langsung terjun ke sekolah, terus namanya praktek itu. Terus studi banding itu misalnya dari kampus Universitas PGRI. Nah, itu studi banding ke Universitas PGRI Semarang, misalnya seperti itu. Kemudian mempunyai pemikiran dan pengembangan potensi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya itu saya akan jelaskan mengenai resiko yang akan Mbak Vito pertanggungjawabkan. Nah, yang pertama itu adalah banyak tugas. Nah, itu merupakan sebuah pertanggungjawaban, kewajiban dari seorang mahasiswa dan mahasiswi yang melanjutkan pendidikan. Kemudian yang kedua itu pada saat sekarang ini sedang terjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, itu juga menjadi faktor penghambat kita dalam belajar, dosen maupun juga mahasiswa yang harus melaksanakan pembelajaran di rumah atau melalui online. Nah, itu juga menjadi
menjadi faktor penghambat. Mengapa? Karena pada saat dosen ingin memberikan pembelajaran atau materi pembelajaran, nah itu mahasiswanya tidak mengerti. Mengapa? Karena tidak dijelaskan langsung oleh dosen. Nah, kemudian dari segi mahasiswanya juga pun, jika dosen memberikan tugas atau memberikan pembelajaran itu sangat kurang dalam mengerti atau dalam memahami. Faktor-faktornya juga dari kadang sinyal juga itu menjadi faktor penghambat. Nah, itu bagaimana Mbak Vito jika besok melanjutkan pendidikan itu menyikapi hal-hal yang seperti itu tergantung Mbak Vito dari menyikapinya itu bagaimana. Nah, itu merupakan sebuah gambaran dari jika ingin Mbak Vito melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi. Apakah ada yang ditanyakan dulu dari Mbak Vito mengenai lanjut kuliah itu seperti apa? Apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu jelaskan mengenai gambaran bekerja? Setelah saya pikir-pikir, saya sudah paham tadi ketika Ibu juga berbicara, saya sudah paham mengenai jenjang setelah lulus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti apa. Jadi dilanjut aja nggak apa-apa. Nah, jika sudah paham mengenai gambaran lanjut sekolah, nah itu saya akan menjelaskan tentang bekerja, baik dari pengertiannya bekerja itu seperti apa, manfaat-manfaat bekerja itu seperti apa, terus resiko-resiko yang harus ditanggung Mbak Vito jika bekerja itu seperti apa. Kemudian yang pertama, bekerja itu merupakan sebuah proses kegiatan di mana melibatkan mental Mbak Vito, fisik Mbak Vito, pikiran Mbak Vito yang dilakukan untuk mencapai tujuan, baik mendapatkan uang atau mendapatkan barang. Bekerja itu juga merupakan kewajiban yang harus diemban untuk individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi bekerja itu merupakan suatu kewajiban yang harus Mbak Vito miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup Mbak Vito, misalnya untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, itu juga bisa dari Mbak Vito bekerja. Nah, hasilnya dari bekerja itu bisa untuk membahagiakan orang tua Mbak Vito atau kebutuhan-kebutuhan Mbak Vito lainnya. Nah, pengertian bekerja itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu manfaat. Manfaat dalam bekerja itu seperti apa saja? Yang pertama, menghindari kemiskinan. Tentu saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam Mbak Vito bekerja itu nantinya mengharapkan imbalan yang berupa uang ataupun barang. Nah, yang berupa barang itu bisa saja Mbak Vito setelah sekian lama bekerja mendapatkan mobil, motor, jaminan kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, punya akses jaminan kesehatan. Nah, jika Mbak Vito bekerja, itu jaminan kesehatannya akan dijamin oleh perusahaan yang Mbak Vito bekerja. Kemudian yang ketiga, tentunya Mbak Vito dalam bekerja itu juga mendapatkan banyak teman. Bisa dari lingkungan Bantul, Jogja. Jika Mbak Vito bekerja di daerah Jogja, nah itu banyak dari yang bekerja. Bahkan ada yang merantau misal dari Blitar, merantau ke Jogja. Nah, itu juga bisa menambah teman. Kemudian memberikan tujuan hidup. Jika Mbak Vito itu lulus dari SMK Negeri 1 Purwosari ini dan memutuskan untuk langsung bekerja, nah itu bisa memberikan
tujuan hidup dari Mbak Vito. Dari yang penjelasan yang Ibu berikan mengenai pengertian sekolah, manfaat lanjut sekolah, terus resiko yang harus ditanggung oleh mahasiswa-mahasiswi jika lanjut sekolah. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah Mbak Vito sudah merasa jelas, sudah merasa puas dengan pertimbangan yang diberikan tadi mengenai ingin lanjut sekolah atau bekerja. Nah, itu bagaimana Mbak Vito dalam mengambil pertimbangan yang Ibu berikan tadi. Nah, dalam mengambil keputusan itu yang pertama, silakan Mbak Vito berpikir dengan matang-matang apa yang akan Mbak Vito ambil. Itu merupakan pengaruh yang akan menentukan masa depan Mbak Vito sendiri. Kemudian dalam mengambil keputusan harus memiliki perasaan dan jiwa yang tenang. Nah, silakan bagaimana Mbak Vito dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Terima kasih sudah memberikan saya saran ke depannya lagi bagaimana. Saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Keputusan yang Mbak Vito ambil ini murni dari Mbak Vito sendiri. Kalau mengenai pertimbangan-pertimbangan itu dari Ibu, tapi keputusan itu murni dari Mbak Vito sendiri. Nah, keputusan yang diambil Mbak Vito itu merupakan kemantapan dari hati Mbak Vito tentang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu saran dari Ibu. Besok jika ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sudah Ibu jelaskan mengenai gambaran-gambaran yang nantinya akan Mbak Vito hadapi. Akan ada banyak tugas. Jika sudah merasa puas dengan pertimbangan-pertimbangan yang Ibu berikan tadi, selanjutnya Mbak Vito silakan mencari pengetahuan, mencari tahu tentang pendidikan tinggi itu seperti apa. Nantinya silakan Mbak Vito lebih lanjutnya browsing mengikuti perguruan tinggi yang ada di Instagram misalnya. Silakan itu dilanjutkan oleh Mbak Vito sendiri. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk Mbak Vito, dapat memberikan masa depan yang lebih cerah untuk Mbak Vito sendiri. Terima kasih sudah mensupport saya. Setelah itu saya mohon pamit kepada Ibu telah diberikan saran-sarannya. Mari Ibu antarkan pulang. Iya Bu, terima kasih. Pada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami tentang video proses konseling individu, semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya Aprilia Dewi Suryani sebagai konselor, Dan saya Victoria Julia Sarasati sebagai konseli. kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.